akan secara otomatis. Integrasi nasional. Dalam integrasi nasional terdapat peta konsep seperti di bawah ini. Integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional dan strategi mengawasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dalam mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional terdapat dua, yaitu militer dan non-militer. Dan cara mengatasinya ada dua, mengatasi cara ancaman militer dan mengatasi ancaman non-militer. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, intimidasi, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya kesetaraan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional ada yang pertama, yaitu militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancamannya berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuannya membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini adalah salah satu disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Macam-macam ancamannya, yaitu yang pertama, ancaman di bidang politik. Ancaman dapat bersumber dari dalam ataupun luar negeri, contohnya intimidasi, provokasi, blokade politik, dan separatisme. Dan yang kedua, ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga, ancaman di bidang ideologi. Dan yang keempat, ancaman teknologi informasi. Yang kelima, ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir adalah ancaman berdimensi keselamatan umum. Strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, mengatasi ancaman militer. Memperketat perbatasan dengan negara lain. Mengulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara. Melatih tentara lebih disiplin dari dalam menjadi daerah perbatasan. Meningkatkan alutsista, dan yang terakhir, masyarakat berperan aktif. Yang kedua, mengatasi ancaman non-militer dengan cara membangun demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranan secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Cukup sekian dari saya dengan atas nama Septia 20 Verjantinta dengan NIM 40 12 10 273 dari kelas Ekonomi Syariah I. Terima kasih.